Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala sayyidina wa imamuna alimal allamah al-imam Syekhul Islam qutbid da'wati wal irsyad al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Fi kitabihi risalat adabus sulukil murid ila an qala faslun wa 'alal muridi ayyajtahida. Nggih. Wa 'alal muridi ayyajtahida fi hifdzi qalbihi minal wasawisi wal afat wal khawatirir radi'ah wal yaqum ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaihi fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Berkata al-alim al-allama al-muhaqqiq Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, mendapatkan ilmu-ilmunya dunia akhirat serta bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal. Sampai mana faslun fasal wa 'alal muridi lan ingatase murid, orang yang berkeinginan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayyajtahida bersungguh-sungguh. Siapa al-murid? Fi hifdzi qalbihi ing dalem menjaga hatinya murid. Minal wasawisi saking pira-pira waswas. Saking pira-pira apa waswas? Mang-mang. Saking pira-pira mang-mang ing dalem hati. Wal afati dan penyakit-penyakit, wal khawatirir radi'ah dan lintasan hati ar-radiyah kang blesak. Wal yuqim lan anai murid halaman 8 ya. Wal yuqim lan mendirikan siapa murid, menata siapa murid, ala babi qalbihi ngatase pintu hati murid, hajiban penjaga, minal muraqabati daripada hajiban penjaga, minal muraqabati daripada mengawasi, daripada pengawas, yamna'uha yang mencegah siapa hajib tersebut, yamna'uha yang menjaga siapa hajib, ing wasawis wal afat wal khawatir, minad dukhuli saking manjinge apa telu mau, ilaihi ing dalem hati. Fa innaha maka setuhune telu mau, wasawis wal afat wal khawatirir radi'ah, inda kholathu bila mana masuk apa tiga perkara mau hu ingati murid, afsadathu maka akan ngerusak apa telu mau hu ingati murid. Wa ya'surulan angel ba'da dzalika setelah masuknya tiga perkara tadi ke hatinya murid, ikhrajuha mengeluarkannya murid ing
telu perkara mau minhu daripada hatinya murid. Maka ya engkonon perkara kang pira berarti. Pertama tobat kang keloro. Nomor kedua yang harus diperhatikan bagi orang yang berkeinginan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikannya seorang murid, seorang yang ingin berjalan di jalan Allah, di dalam pintu hatinya sebuah penjaga. Penjaga itu menjaga apa? Menjaga hatinya daripada perkara-perkara yang bisa merusak hati. Bentuknya perkara yang bisa merusak hati, salah satu daripada 3 perkara kang siji kemangmangan, wasawis, mangmang, waswas, wal afat dan penyakit-penyakit kang ana ning hati. Kang ketelu wal khawatir rodiah dan apa berarti khawatir? Lintasan hati. Apa? Amin. Ngadi? Duka. Aja duka. Khawatir biasanya diartikan lintasan hati. Apa? Ucapan apa? Bahasa hati. Bisikan hati. Bisikan hati atau kerentegan hati ar-rodiah kang blesak. Ini kang ketelu sampai anak siji ulama kang ngarang kitab tentang khawatir. Karena satu anak Habib Abdurrahman bin Mustafa Ali terus iku ngarang tentang khawatir iku apa. Jadi pada baik kayak Imam Haddad. Khawatir iku anak macamnya anak kerentegan iku anak kang sing setan, anak kang sing malaikat, anak kang sing Gusti Allah. Itu sampai dibahas di karang dewek karena kitab khawatir. Makanya salah satu untuk menjaganya seorang murid di jalan Allah adalah mendirikan di dalam pintu hatinya sebuah penjaga yang menjaga dari 3 perkara itu. Alasannya apa? Kalau salah satu daripada 3 itu sampai masuk ke dalam hati, maka itu bisa merusak hatinya seorang. Bukan hanya merusak, untuk mengobati kerusakannya dan untuk menghilangkan penyakit 3 tersebut, itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kata beliau, wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, akan susah untuk mengeluarkannya dari hati. Wong kang wis biasa emang mang angel menghilangkan mang. Orang yang sudah mempunyai penyakit hati susah untuk menghilangkan penyakit. Orang yang punya prasangka-prasangka dan lintasan hati yang jelek pun susah untuk menghilangkan. Maka sebelum masuknya perkara 3 tersebut, adanya seorang murid membuat penjagaan di dalam pintu hati. Jangan sampai sedurung ana mangmang dibuang dikit. Sedurung ana mangmang dibuang. Ya contoh biar gampang kayak pulang jenengan KB biasanya mangmangnya kan diadu-adu bab rezeki. Ya kan? Bab rezeki, bab jodoh, ya. Ketika ada kemangmangan sebelum masuk, kita buang jauh-jauh kemangmangan tersebut dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rezeki kita dan sudah menjanjikan untuk kita rezeki. Aja mangmang. Kang keloro pada baik al-afat, penyakit-penyakit hati. Jangan sampai penyakit tersebut sudah masuk baru kita obati. Kalau bisa sebelum penyakit tersebut masuk, kita jaga. Tetangga 2 perkara bagus, biasa artikan anak kang mengkonon. Ya iri, ya dengki, ya macam-macam. Sebelum masuknya perkara tersebut ke hati kita, kita jaga jangan sampai dan yang lainnya. Wal khawatir rodiah pun sama. Sebelum ada pikiran-pikiran kang blesak, apa mani sekin ki lagi zamane fitnah akeh bewong pada ngomong itu. Jadi sebelum kita menilai seorang muslim itu dengan keblesakan, kita buang jauh-jauh. Selama dia itu apa mani seorang muslim, itu kita berbaik sangka kepada sesama muslim. Jangan sampai ada pikiran-pikiran kang blesak sesama seorang muslim. Kok detailnya seperti apa engkau anak? Beliau akan menjelaskan. Maka kita jaga
hati kita. Sebelum masuk, alangkah baiknya kita jaga. Kalaupun memang masuk, bagaimana? Wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi. Kalau memang masuk, ya kita bersihkan sebisa mungkin. Kita usaha untuk mengeluarkan 3 perkara tersebut. Dan kalau memang sudah bersih pun, tetap dijaga kebersihannya. Wal yubaligh, dan teman-teman, fi tanqiyati qalbihi, di dalam membersihkan hatinya seorang mu'min. Alladzi huwa maudhi'u nadhari rabbih, yang mana hati tersebut huwa ikwati maudhi'u, tempatnya nadhari rabbih ilaihi, pandangannya Gusti Allah, Tuhannya murid, ilaihi kepadamu murid. Karena apa? Ya wislah, innallaha la yanzuru ila akhiril ayat. Gusti Allah itu hanya melihat hatinya seorang ora di dalam awake, ora di dalam raye, ora di dalam sugiye, yang di dalam hati. Maka berusahalah wahai seorang murid untuk membersihkan hati. Karena hati adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memandang kita. Maudhi'u rabbihi minal maili ila syahwat. Membersihkannya dari apa? Minal maili ila syahawati dunya, saking condong ila syahawati dunya, maring pira-pira syahwat dunya, kesenangan-kesenangan dunia. Siji. Dari apa lagi? Wa minal hiqdi, dan daripada apa? Hiqdi, dengki, hasud pada baik. Dengki, hasud, iri, yaitu hiqdi. Wal ghilli, pada baik. Dengki, ari beli isi, ari beli iri, ari beli hasad. Wal ghishi, dan tipu daya. Apa artinya bahasa itu? Itu tipu daya apa? Iya, tipu daya. Apa? Mau ketemu bahasanya tapi hilang mana? Kang Pasku. Ya, tipu daya wis. Wal ghishi minal muslimina, dan menipu atau tipu daya li ahadin, bagi satu, walaupun siji, li ahadin, untuk salah satu, minal muslimina, daripada pira-pira wong Islam. Jadi aja sampai maklum ya, kadaran duduk ya jadi rada nyontak sedetik sih apa. Kadaran ngaji bareng. Ya, tipu muslihat, kecurangan. Wal ghishi, dan tipu muslihat lan kecurangan li ahadin, bagi siji minal muslimina, daripada pira-pira wong Islam. Wa minadh-dhanni, kurang lebih itu ini sedang merinci. Contoh was-was iku biasa timbulnya daripada sahawati dunyawiyah, urusan-urusan dunia. Urusan kang biasa, urusan dunia itu biasanya yang menimbulkan syahwat, bab rezeki, bab jodoh, bab apa maning, cobaan, timbulnya akhirnya was-was ning rezeki, was-was ning takdir Gusti Allah, dan yang lain-lain. Was-was dongai beli diijabah, was-was, akhirnya timbul macam-macam was-was. Contohnya afat, penyakit-penyakit iku minal hikdi, daripada hikid, wal ghiswat. Nah, contohnya khawatir ialah wa minadh-dhanni. Nah, ikut terusannya. Wa minadh-dhanni, dan membersihkan daripada dhanni su, prasangka kang blesak, bi ahadin minhum, kelawan satu-satu, minhum, daripada pira-pira wong Islam. Bersihkan hati kita daripada apa rane suudzon kepada salah satu seorang Islam. Wal yakun, kalau sudah dibersihkan semua itu, wal yakun, lan anai murid, nasihan lahum, iku sebagai orang yang memberikan nasihat kepada sesama orang rahiman bihim, yang lemah lembut kepada orang-orang yang musyfiqon alaihim, yang apa, ya pada apa ya, lemah lembut, sayang kepada orang-orang muslim. Mu'taqidon, yakin dan meyakini di dalam hatinya, al khairu fihim,
perkara bagus ing dalam setiap satu-satu daripada orang tidak ada seorang muslim kecuali pasti di dalam dirinya ada kebagusan. Cuma kadang kang katon karo kula jenengan kabeh iku kang blesake begitu weruh kebagusannya tembek lah iya ya kadang-kadang wong pun lebih bagus ing dalam perkara terus yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, seneng sayang cinta lahum kanggo wong muslim ma yuhibbu li nafsihi barang apa-apa yuhibbu kang seneng sapa murid li nafsihi kanggo awake aja suudon. Kalau kita dewek kalau misalnya kita sendiri diplesaki prasangka karo wong gelem. Kita sendiri kalau dihasad sama orang gelem beli. Kita sendiri kalau berarti ditipu daya sama orang lain tidak. Maka kita harus senang kepada orang muslim apa yang kita senang kepada diri kita. Kita kepengen diri kita itu bagus, maka kita juga kepengen saudara kita yang sesama muslim itu juga bagus. Saja sampai timbul omongan daripada kita terucap dari hari kita, lah kun si usawit no memang konon baik diomongi bisa lah itu. Sama seperti kita ingin diri kita meninggal husnul khotimah jadi orang soleh, alangkah baiknya kita pun sama menginginkan saudara kita yang Islam pun sama tergolong orang soleh. Makanya kata beliau-beliau orang dulu, kalau ada orang yang bermaksiat ku aja disengiti, tapi dikasihani bisa dongaaken ya Allah sedulur kula kang arane fulan durung oleh hidayah Gusti. Mugi diparingi hidayah. Timbulnya kasih sayang bukan sengit ning perilakunya bukan sengit ning maka ketika seperti itu yang timbul apa? Kasih sayang. Ketika kasih sayang yang timbul pengene wong kuen bagus sebagaimana Allah berikan kebagusan kepada diri. Ya Allah berikanlah dia hidayah, taufik, keselamatan dunia lan dudu malah nyupatani. Wah, mengkonon bae diomongi angger bae mengkonon. Ya. Botol nyandi ngangger bae diomongi wis mugi-mugi makan akhirnya metuwe kang mengkonon. Ndongai blesak ning sesama akhirnya timbulnya keblesakan, timbul hati jadi sombong, timbul hati jadi iri, jadi dengki, macam-macam akhirnya penyakit. Timbulnya dari sesuatu kamu. Maka senanglah yuhibbu lahum ma yuhibbul nafsi. Seneng kanggo sesama muslim apa yang dia senangi untuk dirinya. Deweke seneng ya pengennya saudaranya sesama Islam juga wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasyarr, dan beli seneng sengit kepada mereka apa yang dia sengiti untuk dirinya. Awake dhewe beli seneng lamun disewoti, disentak-sentak ya maka aja nyentak-nyentak. Wong lagi senenge mengkonon diamuki disewoti ya tambah. Maka bagaimana caranya kita membuat mereka itu sadar dengan cara yang terbaik. Kalau bisa dengan ya kayak kata omongannya Kanjeng bisa nganggo tangan, bisa nganggo omongan, bisa nganggo tangan itu bagi yang mempunyai kekuasaan. Apakah kula jenengan kabeh yang kang durung duwe kekuasaan ya macam-macam orang. Nganggo omongan bagi orang yang bisa menyampaikannya dengan baik. Yang kira-kira omongan yang disampaikannya itu bisa diterima oleh yang diajak bicara. Jangan sampai malah menimbulkan sampainya bicara kepada mereka nambah durhakai wong aja sampai. Bukan malah tambah tobat, malah tambah sengit ning wong alim iku justru malah bahaya. Bukan malah tambah tobat, malah please seneng ning kumpul karo wong-wong soleh justru malah. Maka bagaimana caranya kita menyampaikan kang kira-kira sampaian ucapan tersebut, kata-kata tersebut bisa diterima dan menambahkan kecintaan mereka kepada Islam, kepada wong Islam, kepada wong soleh dengan cara-cara yang baik. Ya wislah salafun solehun mereka mempunyai cara-cara yang sangat
rupawan cara-cara yang sangat bagus untuk menyampaikan kata-katanya kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah hingga akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Ada yang menggunakan perkataan, ada yang menggunakan perilaku macam-macam. Maka itulah yang kita contoh. Bukan berarti kita berarti kita beli ngomongi bisa sayang. Ya sayang, cuma anak cara. Wis inti monggo. Wal ta'lam lan ketahuilah ayyuhal murid wong kang pengen jalan ning jalane Gusti Allah. Nah, disuruh kan? Berarti yang kedua setelah taubat adalah bagaimana kita menjaga hati kita jangan kemasukan dari 3 perkara blesak. Dan ketika sudah menjaga, kita usahakan hati kita agar bersih dari perkara 3. Jangan sampai ada yang masuk. Detailnya apa saja itu yang bisa menyakiti hati dan merusak hati. Wa ta'lam lan weruwa sapa ayyuhal muridu wong kang pengen jalan ning jalane Gusti Allah. Annalil qalbi setuhune kanggo ati. Maasi pira-pira maksiat. Hiya iku pira-pira maksiat afhasyu luwi parah. Wa aqbahu lan luwi blesak. Wa akhbathu lan luwi hina. Luwi akhbathu apa? Ya kan? Khobais apa? Menjijikan. Lan lebih menjijikan min ma'asil jawarihi daripada pira-pira maksiat anggota tubuh maksiatnya masih bisa dilihat, tapi anggota hati maksiat hati tidak bisa anggota tubuh lamun kelihatan masih bisa dicegah. Wong pengen bunuh wong, katon maksiate dicegah agar tidak melakukan tapi maksiat hati bagaimana cara mencegah? Wis intinya maksiat jawarih bahasa gampang ya katon, tapi maksiat hati susah untuk memperbaiki. Kenapa? Ya kayak itu. Wala yasluhu, lah salah satu alasannya wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillah wa mahabbatihi ta'ala illa ba'dat takhalli. Wala yasluhu dan tidak pantas, tidak layak, tidak bisa al-qalbu apa hati linuzuli untuk turunnya ma'rifatillah, untuk turunnya mahabbatillah, untuk turunnya ngerti ning Gusti Allah, untuk turunnya seneng ning Gusti Allah illa ba'dat takhalli kecuali setelah membersihkan, mengosongkan anha daripada maksiat wadah yang menjadi tempatnya cinta kepada Gusti Allah, wadah yang menjadi tempat agar kita ngerti ning Gusti Allah adalah hati. Untuk datangnya cinta kepada Gusti Allah, untuk datangnya ngerti ning Gusti Allah, tidak mungkin datang ke tempat hati tersebut kecuali setelah tempat itu kosong. Kalau tempat itu ada isinya, penuh isinya, maka bagaimana cintanya Gusti Allah dan mengerti ning Gusti Allah bisa menempati tempat tersebut. Itu kalau sudah penuh. Apa maning isi duduk penuh kang bagus, penuh kang blesak. Isi perkara-perkara blesak. Sedangkan mahabbatillah wa ma'rifatillah itu perkara bang bagus, maka tidak akan masuk, tidak akan pantas tempat tersebut untuk mahabbatillah wa ma'rifatillah. Setelah mengosongkan wat takhallusi dan lolos minha daripada maksiat-maksiate Gusti, maksiat-maksiat hati. Ake maksiat hati disebut yang inti daripada maksiat hati itu ada di apa? Famin afhashiha dan paling nemen-nemen nih, paling parah-parahnya, paling blesak-blesake maksiat hati itu ada 3. 1 al-kibru, kedua ar-riya'u, ketiga al-hasadu. Karena 3 perkara ini adalah perkara yang bisa menyeret penyakit hati yang lainnya. Dimulai dari 3 penyakit, 3 maksiat hati. Pertama al-kibru, kedua ar-riya'u, yang ketiga al-hasadu.
Nah, apa jari beliau? Fal kibru, maka utawi kibir. Ya dulu sombong ya berarti ya, biar gampang artinya sombong. Fal kibru maka utawi sombong. Ya dulu iku menunjukkan apa kibir? Min sahibihi saking kang duwe rasa kibir ala ghayatil hamakoti ingatase nemen-nemene hamakoti kedunguan. Jadi wong kang kibir itu sebenarnya menunjukkan nemen-nemennya orang yang kibir, orang yang sombong itu benar-benar dungu. Wa nihayatil jahalati dan pokokane kebodohan wal ghobawati dan ketololan. Wis biar gampang, wis tolol goblok dongo wis. Full kabeh anak. Alasannya apa? Ya karena sombong sih ya. Kan lagi dibahas sombong. Alasannya apa? Wa kaifa yaliku takabur. Dan bagaimana bisa pantas at-takaburu apa kesombongan miman ya'lamu dari manusia. Ya'lamu yang mengetahui siapa manusia tersebut, wong iku weruh annahu setuhune man makhlukun itu diciptakan. Bukan hanya diciptakannya dari apa? Min nutfatin madhiroh, dari nutfah, sperma, mani, cairan yang ambue blenak, ya, madhirotin yang jijik. Jijik tak kotor kan? Apa madhiroh? Apa biasa? Hah? Kental, bau, amis. Di belakang ada lafaz kering. Apa? Wa alal qurbi ada kering. Iya, belakangnya mendekati kering. Oh. Oke, madhiratil baydatu fasadat. Rusak. Madhirul baydu aktsara min dhahab min adh-dhahabi ila baitil ma' fahuwa amdhar. Madhirat maidatu khobusat fasadat fahiya madhiratun. Ya kang lesak berarti. Ibarat kang apa? Basah tak? Yang lengket. Iya. Lengket. Lengket kemudian jadi kering. Ya bakal mengkonon berarti posisinya apa namanya? Ya wis lengket, kering, ya wis mengkonon lah kurang lebih serot. Serot. Nah. Min nutfatin daripada nutfatin sperma madhirotin yang lengket ya. Wa alal qurbi ya. Dan tidak lama setelah itu yasiru akan jadi jifatan qadhirah, akan jadi bangkai qadhirah yang jijik, yang menjijikan. Wa in kana indahu syai'un minal fadai. Titik ya. Berarti apa? Bagaimana pantas seorang manusia yang mempunyai sifat sombong dan dia sendiri itu tahu kulaiku diciptakan, saya itu diciptakan. Yang namanya diciptakan pasti lebih rendah daripada yang menciptakan. Yang kedua, bukan hanya diciptakan. Diciptakan kan berarti bisa apa-apa, tergantung proses apa yang menciptakannya.
Sudah diciptakannya dari sperma, yang mana sperma itu teles tuli garing tuli yas mengkorona bentuknya. Ibarat kalau kasar ngomong, beda sama kopi. Hari kopi masih enak diseripit. Dicium masih bisa dinikmati. Lah barang pun apa Kang dinikmati? Ya. Perkara Kang sudah tahu, dia sadar, iya ya kita itu diciptakan dari sperma. Setelah itu urip tes urip bakal wis mati bakal jadi bangkai yang mana tidak ada orang pun yang ingin mendekatinya. Jangankan teman, saudara, bahkan istri, ketika seorang mayit menjadi bangkai li gelem marak-marak. Wah, sambue tinggali. Yang dulunya disayang-sayang akan ditinggal. Apa yang bisa disombongkan ketika itu? Maka bagaimana pantas seorang manusia ketika sombong? Apa yang mau disombongkan? Lah, kan ketika masih hidup kan saya kaya. Ketika masih hidup kan saya rupawan. Ketika masih hidup kan saya pinter. Ketika masih hidup kan saya hebat, kuat, dan memiliki jabatan dan yang lain-lain. Contoh. Maka apa? Wa in kana indahu syai'un minal mafadili wal mahasin. Dan bila mana anai murid, anai man niku, indahu di sisinya man syai'un beberapa minal fadaili dari beberapa keutamaan, kehebatan, kelebihan, wal mahasini dan kerupawanan dan kebagusan, fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi, maka itu hanya dari pemberian Gusti Allah dan dari perbuatannya Gusti Allah. Ganteng ya dikasih sama Gusti Allah. Rezeki ya juga diberi sama Gusti Allah. Pinter pun sama dikasih sama Gusti Allah. Rupawan bisa bisa jadi motivator, hingga sama, itu pemberian dari Gusti. Jadi hebat dan hingga mempunyai kedudukan yang tinggi pun sama pemberian dari Gusti Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan dia mendapatkan sesuatu yang bagus pun. Tidak akan dia mempunyai. Lamun Gusti Allah beli kersa, tidak menginginkan, maka tidak jabatan, tidak ganteng, tidak kekayaan, tidak kepinteran, tidak kehebatan, tidak kekuatan, tidak ada yang bisa ia terima dan ia miliki kecuali itu pemberian dari Gusti Allah. Siapa Kang Mai ganteng? Ya Gusti Allah. Wong sing cilik, kalau kan kita lagi cilik bodoh beli ngerti apa-apa, tuh wis gede belajar jadi ngerti. Ya Kang Mai ngerti siapa? Ake wong kang belajar tapi beli ngerti. Tapi yang memberi pengertian tersebut, pemahaman tersebut, tiada lain kecuali Gusti. Saya dulunya miskin ketika usaha, dagang, dan yang lain-lain kaya. Oke, betul. Banyak orang yang usahanya sama, tapi tidak diberi kaya. Maka yang memberi kekayaan itu adalah Gusti. Makanya ada sebagian pembicara, motivator, kan ngomong, sebenarnya itu yang membedakan, yang membuat orang kaya itu bukan malah usaha yang keras, tapi kebetulan. Kebetulan kaya. Kalau nggak kebetulan kaya, ya nggak mungkin kaya. Soalnya banyak orang yang bekerja keras, yang lebih parah kerjanya dari dia, tapi anggar bes mono-mono. Yang lebih pintar dari dia juga banyak. Yang pemikirannya lebih maju daripada dia, mungkin 10 langkah atau 15 langkah, banyak. Tapi kok dia masih nggak kaya-kaya. Yang spiritualnya lebih tinggi pun sama. Tapi ternyata kok dia nggak kaya, maka kekayaan itu hanya kebetulan. Kebetulan yang Allah berikan kepada ya kebetulan kaya. Wah, itu tempatnya strategisnya kebetulan, tempatnya strategis. Biar gampang. Wah, kok ngomongnya dua modal akeh karena warisnya kebetulan oleh warisan. Namun beli kebetulan bagaimana lagi? Ya mau milih dapat warisan yang nggak bisa kan? Maka semua itu kebetulan yang Allah berikan kepada kita. Hanya bisa minta jaluk ning Gusti Allah dan ikulah. Maka semua kehebatan, kelebihan, kegantengan, kerupawanan, kepinteran, semua itu adalah pemberian dari Gusti Allah dan kelebihan yang Allah berikan kepada walaisa lahu qudratun walaisa lahu fihi qudratun, tidak laisa lahu, tidak ada lahu ingman
bagi man fihi ing dalam perkara tadi minal syai'un minal fadhail wal masin gudrotun itu kekuatan wala fi tahsilih dan tidak ada juga fi tahsili untuk mendapatkannya syai'un haulun wala quwwatun kemampuan dan kekuatan. Tidak mungkin dan tidak mampu. Hanya Allah yang bisa untuk memberikan semua sesuatu tersebut. Maka kabeh iku pemberiannya Gusti Allah. Awala yakhsha. Nah, maka ketika aku sudah tahu jadi gunanya apa loh? Kamu pengen sombong loh. Apa? Ibarat gampang sebagai orang yang ngerti kalau dia itu diciptakan dari mani, nanti mati juga bakal jadi bangkai, terus semua pemberian itu daripada Gusti Allah. Apakah pantas bagi kita untuk menyombongkan apa yang kita punya? Wah, saya lebih ganteng. Wah, saya lebih pinter. Wah, saya lebih kaya. Wah, saya lebih hebat. Pantas beli ngomong mengkononku padahal kun iku pemberian Gusti Allah. Jangankan lebih hebatnya aja dari Gusti Allah, beli hebatnya gak pada Gusti Allah. Yang metuwe ning alam dunia juga pemerintahnya dan keinginan kehendaknya Gusti Allah. Maka apa yang pantas kita sombongkan? Itu maka tidak pantas. Maka apakah pantas mengkononku sombong? Ya beli pantas lah, biar gampangnya. Awala yaksha, kalau sudah tidak pantas, tulilamun ia tetap masih maksa dengan alasan kang mau, wah ya kita juga usaha lah. Untuk ganteng saya sampai operasi plastik misalnya, misalnya. Untuk kaya saya sampai berusaha banting tulang dari siang sampai malam, sampai tulangnya remuk kabeh. Kurang tulang ya ibadah kurang dukun segala macam dicoba kabeh wis sampai akhirnya saya sugih. Masih beralasan dengan semua itu. Tetap dia membanggakan dirinya atau menyombongkan. Awalayaksa, kalau memang dia tetap maksa dengan kesombongannya dia, awalayaksa apakah dia tidak takut dan khawatir? Ia takabaro bila mana dia menyombongkan ala ibadillahi ingatase pira-pira hambai Gusti Allah bima atahu. Kita luwih soge, kita luwih pinter, kita luwih ganteng, kita luwih kas, luwih lah kang luwih. Nyombongi apa yang Allah berikan kepada dia daripada sesama hamba Gusti Allah. Apakah tidak takut kalau dia sombong, menyombongkan ala ibadillahi ngatasi pira-pira hamba Gusti Allah bima atahu kelawan apa-apa atahu yang mendatangkan hu man. Allahu sapa Gusti Allah min fadlihi daripada kedermawanane Gusti Allah ayyaslubahu ma'atahu angin jukut angin ngambil sapa Gusti Allah hu ingman ma'atahu barang-barang yang Allah berikan hu kepada man bisu'i adabihi karena blesak buruknya su'nya adabnya orang yang apakah tidak takut dengan kesombongannya itu karena dia menyombongkan kepada hambanya Gusti Allah hingga akhirnya Allah ambil lagi pemberiannya Gusti Allah. Wah kita lebih ganteng tuh didipai prak kecelakaan raya burak hilang kan. Soge prak dikasih musibah hingga akhirnya melarat nasallallahu alaihi was. Wah pamaning pinter dipai kelalen apa kang dipelajari pengen ngomong. Tidak ada yang bisa kita sombongkan karena apakah tidak takut ketika kita menyombongkan apa yang kita punya, apa yang Allah berikan kepada kita dari kelebihan, ketika kita menyombongkannya, apakah kita tidak takut Allah akan mengambil apa yang Allah berikanlah? Allah bisa memberi, Allah pun bisa mengambil. Allah bisa memberi, orang-orang dulu pun bisa memberi kepada yang Allah bisa memberi kepada yang miskin, bisa juga mengambil dari yang kaya. Yang tadinya kaya bisa dirubah menjadi yang tadinya miskin bisa berubah menjadi kaya. Bagi kita merubah semua itu tidak seringan membalik telapak tangan. Tapi bagi Gusti Allah itu lebih mudah daripada membalik telapak tangan. Enggak ada yang mustahil bagi Gusti Allah. Maka ma'atahu bisu'i karena blesaknya, karena su'adab apa? Rusaknya. Ya. Rusak atau jeleknya adabnya man wa munazaatihi dan apa? Rebutan. Saingan.
saingan rebutan. Wa munazaatihi, dan saingannya man atau ngerebutnya man atau rebutannya man li rabbihi, kepada Tuhannya, fi wasfihi, di dalam sifatnya Gusti Allah. Li annal kibro, karena setuhune kibir. Tapi kali Gusti Allah masa ya maha sombong lah, harus sombong. Sang pencipta ya harus sombong. Li annal kibro, karena sesungguhnya sifat sombong iku min sifatillahi, daripada sifat-sifatnya Gusti Allah, al-jabbar al-mutakabbir, yang maha sombong. Karena Gusti Allah itu ya memang yang harusnya sombong karena pencipta. Lah kita lu pengen sombong lu apa? Ente lu kang pai kita, kang nyiptakan kita, lu pengen sombong apa? Tapi Gusti Allah maha pencipta, yaitu yang berhak untuk sombong. Hanya sifatnya Gusti Allah, yaitu al-mutakabbir. Tapi ketika kita berani bersaingan sama Gusti Allah di dalam sifatnya mutakabbir, maka siap-siap Gusti Allah bisa rubah apa yang Allah berikan, dirubah yang tadinya pemberian bisa menjadi bencana. Nas'alullahul afiyah wassalam. Makanya itu. Maka dari sini kita pelajari bahwasanya kibir adalah apa? Kibir berarti adalah apa? Perasaan atau keadaan. Yatakhassasu bihal insanu min jabihi binafsi. Jadi ini perkara anak loro. Siji, ada beberapa menggunakan kata-kata ujub, ada sebagian menggunakan kata-kata kibir. Sayyidul Walid pernah mengatakan bahwasanya bedanya kibir sama ujub itu adalah kalau kibir itu adanya dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dirinya lebih baik daripada orang lain. Sama saja bersamaan itu merendahkan orang lain atau hanya merasa saja kalau dirinya lebih baik dari orang lain. Kita ini lebih bagus sing orang lain. Itu termasuk. Ataupun ditambahi kita ini lebih pintar sing ente, hari ente si bodoh. Nah, berarti itu bersamaan dengan sombong merendahkan orang lain. Yatakhassasu bihal insan min wa ayyara nafsahu akbaru min ghairihi, iku luwih hebat, luwih pintar, luwih bagus daripada orang lain. Ada yang bilang mengatakan al-kibru isti'zamul insan nafsahu wastihsanu ma fihi minal fadail wal istihanatu binnas. Jadi sama saja dia merendahkan orang lain atau hanya mengunggulkan dirinya sendiri, itu termasuk kibir. Termasuk sombong. Maka merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu isti'zamul insan nafsahu, merasa menjaluk ngagungaken manusia nafsahu kepada dirinya. Kita alhamdulillah Kang, ya sembari di ngomongnya alhamdulillah, pengen sombong ya ngomong alhamdulillah Kang, kita sih Kang mengkene ya kan. Dalilnya tulis wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Padahal sebenarnya ki wong beli ngerti tak kita aku sugih kok. Ya Kang, alhamdulillah Kang, kita lu oli rezeki ya sedina aku wis berketungan Kang. Jadi sembari ditambahi alhamdulillah, tapi niatnya nyombong. Nasallallahu alafiyah, karena seperti itu dia berarti posisinya ingin merendahkan orang lain, juga mengagungkan dirinya sendiri. Atau hanya mengagungkan dirinya sendiri, sama-sama sugi, kone sugi, kita sugi. Wah, orang beli, kita li, alhamdulillah. Sedina lu se-M, wah beli pentala, kita sedina rong M, misal. Kalau siji ngomong, wah kita bisa mengkanan, kalau siji bisa mengkanan. Itu namanya merasa agungnya diri sendiri, tapi tanpa menjatuhkan orang, tanpa merendahkan orang. Ya pada baik sama-sama merasa. Perbedaannya dengan ujub apa? Kalau ujub apa? Kalau ujub itu apa? Apa sih bahasanya Kak? Merasa kalau yang dia lakukan itu adalah hasil karyanya sendiri, bukan hasil karya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ujub. Jadi ketika orang tersebut merasa kita alhamdulillah bisa tahajud sedina 100 rakaat. Kita bukan alhamdulillah Gusti diparingi hidayah bisa merasa hebat dengan apa yang bisa dia capai dan merasa itu adalah perlakuannya sendiri, perbuatannya sendiri, hasil karya sendiri, bukan daripada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah yang namanya ujub. Nah, kalau kibir hanya sombong aja, berarti kibir kadangkala belum tentu ujub. Nah, kalau ujub biasanya sudah pasti kibir. Kenapa? Merasa kalau itu adalah kehebatan di dia, berarti lebih nantang maning ning Gusti Allah. Kenapa? Karena kunku gaweane dewek dudu gaweane Gusti. Oh, hebat kita lo Kang. Oh, kita Kang menggawe sampai mengkanan sampai mengkanan menghebatkan dirinya sendiri tanpa melibatkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara ujub dan kibir. Maka berarti biasanya kibir iku durung tentu ujub, tapi wong kang ujub biasa pasti kibir. Nas'alullahul afiyah kelorwane perkara kang ble. Yang mudah-mudahan kita semua dijaga dari yo bahaya masalah penyakit kang paling beli disadari ku kibir. Wah, kita mungkin ketika tekan ini misalnya ngobrol tuli kita ngerasa lebih baik sedikit saja daripada yang hadir, ya kita termasuk orang kan. Setitik be ngerasa lebih bagus, makanya cara mendidiknya salafun soleh orang-orang alim dulu kepada anak-anaknya itu bukan hanya ketika beliau-beliau itu setelah mempelajari ubudiyah, mempelajari Al-Quran dan yang lain-lain, yang pertama dijaga oleh beliau-beliau adalah hatinya. Sebelum yang lainnya adalah memberi pondasi untuk hati agar penyakit-penyakit hati itu tidak masuk. Dan salah satunya ceritanya salafun sholihin dulu, orang-orang dulu kan mengkonon anaknya diundang, nenek apa metu cari sesuatu yang lebih hina daripada ente. Sesuatu yang lebih hina daripada ya apa? Ya terserah, pengen manusia, pengen hewan, pengen barang, terserah ente. Cari sesuatu kang luwih hina daripada metu. Ketika metu ketemu bocah cilik, wah kan bocah cilik padek temen kayak kita lebih bagus gitu. Terus dipikir, iya gini durung duwe dosa. Lisida. Temu maning wong tua, wis tua, gaplean bae. Ya misalnya masih anggar wakin kayak kita lebih bagus daripada kian. Kenapa? Dia kan gaplean bae, wis tua, wis pengen mati deh masih maksiat bae. Misalnya. Tapi mikir-mikir, iya ya, namanya bokatan akeh ibadahnya lah. Barang kita sekarang masih seperti ini. Barangkali dia ketika muda ibadahnya orang sih. Balik, kenapa? Belum dapat. Ya wis, sekiki maning. Nyari lagi sampai terakhir ketika terakhir nemu seekor anjing. Nah, kayak gini. Lah kaman kin kang paling blesak. Kenapa? Najis. Ya kan? Cara mensucikannya harus 7 kali. Wis ya najis mugolado man. Kayak kita lebih bagus daripada dia. Tapi ketika pengen balik mikir, bagaimanapun juga walaupun dia najis di dunia, semua hewan kelak nanti di akhirat akan dibinasakan oleh Gusti Allah. Sedangkan saya ketika meninggal nanti bila mana tidak husnul khotimah dan meninggal bukan dalam keadaan Islam, saya akan menjadi tungku api neraka Gusti Allah dan menjadi sesuatu yang hina. Maka balik tekaning wong tuae, beli nemu apa kang luwih blesak saking semuanya itu lebih bagus daripada. Maka dari situ cara mendidik anak-anak beliau agar memberi pondasi untuk hati mereka agar tidak masuk penyakit-penyakit hati. Hingga akhirnya ya biasa-biasa Pak. Anak kang muji ya biasa, anak kang hina ya biasa. Dan saling menjaganya beliau-beliau seperti itu. Menjaga beli gampang muji wong. Kenapa? Secara tidak langsung kadang-kadang kita lu muji orang tidak sadar merusak batur dewek. Wah, Kang, aku Masya Allah, Kang. Menjunjung tinggi terkadang terlalu tinggi hingga akhirnya menimbulkan di dalam hatinya orang yang dijunjung perasaan kibir hingga akhirnya merusak amal ibadahnya orang Maka lamun pengen muji batur ya muji sewajare aja teman-teman. Maka ikulah ibarat orang-orang dulu yaitu yang bahasa gampang sekirku Kang Angel nyari batur yang bisa mengingatkan kita, bukan yang hanya ngalem kita tuli ngomong Kang bagus ya Kang blesak kayak ku Kang gitu Kang ada lu kenapa supaya menata hati kita jangan tidak terbiasa mendapatkan pujian-pujian tapi tidak bisa menerima untuk hinaan-hinaan dan teguran.
Ketika terbiasa mendapatkan pujian dan aleman, akhirnya yang timbul yang makin hebat di dalam hati kita adalah kesombongan. Nasallallahu alaihi. Wislah, lah pokoknya cerita-cerita masalah kibir. Intinya kita belajar hati kita dijaga, jangan sampai ada perasaan lebih bagus daripada orang lain. Maka obatnya kibir bagaimana? Yaitu saya mau ketika melihat orang yang lebih muda daripada kita, kita bayangkan kalau dia itu belum pernah melakukan dosa. Kalau orang yang sesama kita, kita bayangkan barangkali dia di dalam rumahnya amal ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kalau orang yang lebih tua, maka kita bayangkan bahwa ibadahnya dia lebih banyak daripada ibadah kita. Karena umurnya lebih panjang daripada kita. Maka ketika itu kita akan selalu merasa lebih hina, lebih rendah daripada orang lain. Misalnya, ya lah. Akhirnya kita selalu mewaspadai hati kita tidak merasa kalau kita itu lebih bagus daripada orang lain. Semoga kita semua dijaga dari perasaan kibir. Ya, hari kibir ku perasaan baik kibir pada sih di apa-apa. Ya hari wong sombong kan hanya perasaannya dia. Kita lebih hebat. Kok perasaannya lebih hebat? Padahal sih biasa-biasa saja. Ya kan perasaannya dia kalau dia itu lebih hebat. Padahal kagak ada yang merasa. Padahal sih ya pada baik karo wong sejen. Ya sesaksi-saksinya apa namanya? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti sesakti-sakti wong anak mati karena dom. Karena dilokot nyamuk ya kan. Maka pada akhirnya sehebat-hebatnya apapun ya itu hanya perasaan kita kalau kita itu padahal semua itu pemberian Gusti Allah Subhanahu. Maka itulah makanya perkataannya beliau-beliau yang perlu kita teladani adalah siapa kok pernah ngomong Imam Hasan Basri salah satu tabi'in atau salafun saleh. Kalau ada satu orang yang zina depan muka saya, zina jelas maksiat atau mabok depan muka saya, lalu dia geser umpetan ning balik pohon terus lewat lagi ketemu saya, kecuali saya bahkan berprasangka kepada Gusti Allah bahwasanya dia itu wali daripada aulia illah. Maksudnya apa? Bahwasanya dia itu tidak lebih rendah daripada diri. Hingga akhirnya timbulnya tidak merasa dirinya lebih bagus daripada orang. Ketika anak kamu maksiat ya jangan merasa kita lebih bagus, tidak, tapi kita doakan moga-moga wong tersebut diangkat dan diberi hidayah oleh Gusti Allah, dijaga daripada maksiat. Kang, kita nemu wong kang uripe maksiat baik. Jadi kita yang ngerasa kalau kita ini merasa bagus karena ya biar gampang. Kita ngambil ucapannya para salafun saleh. Satu maksiat yang bisa merasa kalau dirinya itu hina lebih bagus daripada perbuatan taat yang beribu-ribu banyaknya tapi dia merasa bangga dengan ibadah. Maka akan ibadah tersebut akan merasa kosong. Wis intinya mengkonon, jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Lalu abis kibir apa? Wa amariyaulan adapun riya. Setengah rolas ya. Wa amariyau dan adapun riya fayadullu ala khuluwi qalbil mura'i min azamatillah. Adapun riya apa? Fayadullu maka menunjukkan apa riya ala khuluwi atas kosongnya hati al-mura'i orang yang riya min azamatillahi daripada keagungan Gusti Allah wa ijlalihi dan kehebatan kewibawaan Gusti Allah li'annahu karena setuhune murai yatasanna'u itu membuat-buat wa yatazayyanu dan menghiasi lil makhluqina untuk para makhluk-makhluk Gusti Allah wala yakna'u dan tidak merasa cukup bi ilmillahi rabbil alamin dengan ngerti Gusti Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin Tuhan semesta alam. Ibaratnya orang yang riya itu menandakan bahwasanya hatinya itu kosong daripada keagungannya Gusti Allah. Karena apa? Karena tidak merasa cukup hanya Gusti Allah yang tahu masih kurang kang urut beli kang mau bengi kita tahajud 30 rakaat kang. Alhamdulillah kang supaya orangnya tuh tahu kang. Padahal wis cukup Gusti Allah yang ngerti. Berarti dia merasa kalau misalnya orang tahu itu ada kebagusan, ada kehebatan ketika orang tahu kalau dia itu amal
ibadah. Nggak cukup bahwasanya zat yang menciptakan kita yang maha agung itu sebenarnya mengetahui kalau kita beribadah kepada Gusti Allah. Ngerti beli Kang? Bingung kita sodako sem Kang di masjid Kang. Pakai cerita-cerita di ngomong. Padahal, nah, itu supaya orang akhirnya tahu. Beli cukup bahwasanya Gusti Allah itu maha tahu, bahwasanya Gusti Allah tahu amal ibadah kita. Nah sekarang biar gampang, respon gampangnya, pemikiran gampangnya. Ketika kita menceritakan kepada orang lain, apa faidah dan hikmah yang kita dapatkan? Apakah ketika kita cerita dari orang lain tuh, kita ngomong Kang, ini kita sodako M. Oh iya Kang, kita pengen patungan setengah M atau rong M. Lah Kang, tidak ada faidah. Maksudnya faidah yang dia hasilkan dari itu apa? Enggak ada. Apakah dengan dia memberitahu kepada orang lain apa dia mendapatkan pahala? Enggak. Mendapatkan uang? Enggak. Paling dapat pujian. Pujian yang mana sekata dua kata. Habis itu hilang. Sedangkan amal ibadah dia yang sudah dia usahakan pun akan hilang. Maka sayang saya. Cukup hanya Allah yang mengetahui amal ibadah kita. Ketika Allah mengetahui amal ibadah kita akan diterima oleh Gusti Allah. Tapi ketika ngomong woro-woro, apa ini ngopi, Kang, alhamdulillah Kang. Kita mau wingi kita puasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga para salafun saleh menjaga. Makanya kata para ulama, kalau jangan pernah menanyakan kepada saudara kita apakah dia sedang berpuasa, karena itu akan mengganggunya di dalam puasanya. Aja pernah nakon, lamunana wong lagi beli makan, Kang lagi puasa tak? Kenapa? Karena itu akan menjebak dia. Ketika dia menjawab iya, takut ada rasa sombong, takut ada rasa ria. Kalau dia ngomong tidak pun dia akan bohong hingga puasanya akan maka lamun beli mangan ku ya wis meneng bae napa lagi beli doyan ta? Oh iya ya wis. Jangan kita menjebak saudara kita sesama Islam hingga akhirnya menimbulkan ria. Sama kibir juga, jangan kita menjebak saudara kita hingga akhirnya menimbulkan kibir. Yaitu anak batur lagi puasa, wis suruh puasa, nakon lagi rame makan. Kang napa mau puasa ta? Wah. Dijawab keder, dijawab keder. Akhirnya menjebak saudara kita hingga terjerumus di dalam keria, bukan bahagia ria. Ria yang kali berbahagia ria sih enak kan. Ini rianya ria yang menghancurkan amal. Sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jangan sampai kita menjerumuskan. Sama pun ketika kita sedang berpuasa, alangkah baiknya hari ning fikih kan ngomongnya bakal lagi diajak kulet, ngomongnya ini ana so lamun bisa cari kan ahli fikih, tapi lamun ahli beliau ngomong apa? Kalau bisa ketika kita ditawarkan makanan, ketika kita berpuasa aja ngomong lagi puasa, ngomong apa? Lagi beli yang mangan tahu gorengan apa? Iya mengkenen lah konon. Aja ngomong watuk mengkenen lah konon. Ali ngomong watuk temenan. Ngomong mengkenen lah konon. Lagi beli yang mangan go, ya beli yang ngomong lagi puasa masa yang mangan. Itu bahasa-bahasa lain yang kira-kira tidak menjerumuskan kita kepada ria. Intinya menjaga. Satu, kita jangan menjerumuskan diri kita dari ria. Yang kedua pun sama, jangan menjerumuskan saudara kita daripada ria. Nah, yang paling penting lagi, yang kedua, yaitu apa? Kata-kata beliau, tarkul amal li ajlin nas ria wal amal li ajlin nas syirik. Dan itu salah satu kata beliau, kata Kanjeng Nabi kan syirkul khafi adalah ria. Syirkul khafi ya kan? Syirkul khafi adalah ria. Itu yang paling perlu kita perhatikan adalah jangan sampai karena sebab ria kita meninggalkan amal, dan jangan sampai kita mengamalkan sesuatu karena ria atau karena orang lain. Karena kita meninggalkan amal karena orang lain pun tergolong ria. Kenapa? Tujuannya setan itu agar kita ria, Kang. Wayai lagi ibadah tekawong, misalnya lagi wiridan, lagi ngamal, lagi ibadah, lagi sodako, datang temen. Tujuannya agar apa? Agar kita ria. Ya kan? Ketika kita ria, ya setan senang. Lah tapi kok ternyata, biar nggak ria, saya nggak usah amal, nggak usah sodako, saya nggak usah. Wah itu adalah tujuan pokoknya setan agar kita tidak beramal. Ya jadi ya keprok tangan. Duduk ria maning apa? Beli amal sama sekali. Priben pengen ria, ya kan? Bagaimana akan ria? Adapun ria itu urusannya antara dia sama Gusti Allah, masalah ria atau enggak, tapi dia sudah beramal.
Tapi kalau belum amal, kata setannya, alhamdulillah senang puas kita. Bisida aja amal. Gara-gara ya. Jadi jangan sampai kita tertipu karena setan. Tetap ketika waktunya bahasa agama, jangan sampai kita meninggalkan amal karena setan. Seperti itu juga wayai bermaksiat. Aja meninggalkan maksiat karena wong. Belum maksud, oh beliau udah enak karena wong. Berarti sama aja tuh. Berarti masih ria. Kenapa meninggalkan maksiatnya karena wong gitu. Namun lagi mau konon apa? Sekalian Gusti karena wong karo Gusti Allah. Belajar agar kita ketika meninggalkan maksiat setidaknya di dalam hati kita menanamkan rasa keagungan Gusti Allah dan rasa takut kepada Gusti Allah. Senajan awite ka isin dikit ning manusia. Awit ninggal maksiatnya gara-gara apa? Aduh, wis tuku sebotol batur pada teka isin gitu minum. Akhirnya berisi dia minum. Ketika semono sambil diniati peningati, Gusti alhamdulillah gara-gara na batur sekindi bisa minum Gusti. Maka belajarlah dinakin. Karena batur karena Gusti Allah. Diniati juga ketika meninggalkan maksiat diiringi dengan karena takut ning Gusti. Sekiki primen apa jarengko. Jadi sekiki tobat kan dibuang. Maka itulah yang perlu kita perhatikan adalah bukan hanya riaknya, tapi karena tarkul amal li ajlin nas pun termasuk riya. Dan amal li ajlin nas itu tergolong syirik atau syirik al-khafi. Nas'alallahul afiyah wasallam. Makanya intinya lamun ngelakoni apa-apa baik, usahakan karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wislah jakakalah. Wa man amila sholihat wa ahabba iki. Rinciannya apa? Wan amila sholihat barang siapa wong ya amila kang nglakoni sholihati pirang-pirang perkara soleh, perkara bagus, perkara ibadah. Wa ahabba lan seneng sapa man ayyarifahun nasi angin weru hu ing man anasu sapa manusia bidzalika kelawan amal soleh liu'adzimuhu agar supaya apa? Supaya menghormatinya sapa nas hu ing man wa yastani'u ilaihil ma'ruf dan ngelakoni dan melakukan siapa nas ilaihi kepada man al ma'rufu kebagusan. Fahuwa muro'in maka orang tersebut muro'in orang-orang yang ria. Nah, Kang, baru beli Kang. Kita lu, alhamdulillah Kang, seminggu puasa. Wah, masya Allah lagi puasa. Ini kita lagi masak. Gawa Kang. Karena supaya mendapatkan ma'ruf kebagusan dari orang itu maka dia itu orang-orang yang muro'in. Jahilun orang yang bodoh, rohibun fi dunia yang mengharapkan kepada ya Kang teman-teman seneng ning dunia. Karena apa gunanya? Gunanya kita menceritakan kepada orang lain tidak ada kecuali kehormatan atau pandangan manusia kepada kita berbeda ataupun orang menjadi lebih baik daripada kita. Bukan kita aku masih mengonon. Alhamdulillah ya wis topat. Iya Kang wis topat. Wis pakai tahajud deh ya. Tidak perlu dengan banyak cerita. Cukup hanya dia dan Gusti Allah yang tahu. Ya anna zahida man lau aqbalan nasu alaihi bitta'zim karena sesungguhnya orang yang zuhud man ialah man manusia orang lau aqbalan nasu bila mana akbala datang berhuyung-huyung nasu manusia alaihi ingatase man bitta'zimi kelawan ngormati wabadlil amali dan kelawan memberi harta lakana yu'ridu an dzalika maka niscaya orang tersebut yu'ridu akan berpaling an dzalika daripada iqbalun nas daripada datangnya manusia untuk menghormati dan memberi harta wa yakrahu dan akan membencinya karena orang yang zuhud itu tidak akan senang untuk banyak kerubunannya orang kepada dia. Wah masya Allah rajin ibadah, wah masya Allah dermawan diseneng ari wong kang zuhud itu tidak senang dengan seperti itu. Dan bila mana orang berhuyung-huyung datang untuk memberikan karena kesolehannya, karena ibadahnya, karena keibadahannya, dia pun tidak akan nengok, bahkan akan berpaling daripada. Karena orang yang zuhud benar-benar itu ya ngarep kamu orang. Ketika orang pada datang
akan sengit embung kabeh napa pen mai duit karena orang yang zuhud itu tidak membutuhkan seperti itu, cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahada dan iki wong kang muroi tersebut yatlubud dunya bi amalil akhirah. Menta dunia, mencari mengejar dunia bi amalil akhirati dengan amal akhirat. Faman ajhalu minhu, maka siapa maning ana wong kang luwih bodoh saking kun. Orang-orang pada bertukar dunianya untuk mendapat akhirat. Orang bersodako untuk mendapatkan. Hartanya dikeluarkan. Usahanya, tenaganya dikeluarkan. Perutnya dikosongkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan akhirat. Tapi kok dia malah kebalik. Akhiratnya dijual hanya untuk perkara dunia. Maka ana beli wong kang luwih bodoh sing kun. Nasallallahu alaihi. Orang mengorbankan hartanya, kerja keringet apa, pengen bisa sodako. Itu orang yang agil, orang yang mempunyai akal, ingin mendapatkan, ingin mengorbankan hidup sementara untuk hidup yang lebih kekal. Lah ana wong kang kewalikane, hidup yang kekalnya dijual untuk hidup sementara. Sayang bisa. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yaqdir ala zuhdi fid dunya fayan bagi alahu ayyatuba dunya minal mali. Kalau misal ternyata dia tetap tidak bisa zuhud daripada dunia. Kita lu ibadah angger, tapi seneng masih ning dunia. Masih seneng ning atau masih butuh ning dunia. Kenapa? Karena kondisinya memang membutuhkan kepada dunia. Maka apa? Fayan bagi, maka sewajarnya, seyogianya lahu bagi man tadi ayat luba agar mengejar dunia minal maliki dari pemilik laha lidun dunia, dari pemiliknya dunia, yaitu siapa? Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallahu, dan adapun pemilik dunia iku adalah Gusti Allah. Fa inna qulubal khalaiki biyadihi, maka setuhune hati-hatinya ciptaane Gusti Allah, makhluk Gusti Allah, biyadihi kelawan tangane Gusti Allah. Yuqbilu biha alaman aqbala alaihi wa yusakhiruha lahu fi ma yasha. Yuqbilu akan menyondongkan, menggiring sapa Gusti Allah biha kelawan kelawan hati ya khalaik alaman aqbala alaihi ingatase man orang-orang akbala yang menghadapkan, yang yang menuju alaihi ingatase Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqbilu biha alaman akbala alaihi wa yusakhiruha lahu bima yasha. Maka Gusti Allah akan membiring dunia kepada orang yang bersungguh-sungguh iqbal datang kepada Gusti Allah. Wa yusakhiruha, dan akan apa berarti? Taskhir itu apa? Melunakkan. Wa yusakhiruha, dan melunakkan ha ing dunia lahu liman fima yasha, ing dalam apa-apa yasha'u yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka intinya ketika kita ternyata sudah beribadah, sudah ikhtiar, sudah banyak ibadah, melakukan amal soleh, dan kita masih belum bisa zuhud daripada dunia, belum bisa merasa cukup daripada dunia, bukan berarti dengan cara kita menceritakan amal ibadah kita kepada orang lain agar datangnya dunia kepada kita, tapi cukup dengan memintanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja sampai kang kita kuwi sodako ake-ake, rezeki kita masih seret bayar. Sodako ake-ake lu, ana sodako ake-ake. Jadi kan akhirnya pira mas sodako, ya alhamdulillah Kang, beras wis 20 karung. Gitu mah garpe masih seret oli pira. Ya alhamdulillah 20 juta si anak. Yo kalau jarene sih titik, jadi kita sih wis akeh ya. Ya kadang-kadang begitu, kita menceritakan kepada orang lain perkara-perkara kesolehan, amal ibadah soleh kita kepada orang lain dengan mengharapkan bantuan dari orang lain, entah itu bantuan pujian, entah itu bantuan harapan, entah itu bantuan yang lain-lain daripada orang lain. Sedangkan ketika kita masih mengharapkan dunia, masih butuh kepada dunia, cukup bagi kita untuk meminta kepada pemilik dunia Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya caranya orang soleh seperti itu kan mengajarkan ketika pengen duwe hajat, duwe apa, sok lakoni apa. Kang bisa puasa ya puasa, kang bisa sodako ya sodako, kang bisa sholat ya sholat. Tuli pragat solate diniati sholat, puasa diniati puasa, sodako diniati sodako, kanggo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah ngelakoni ibadah terus tersebut baru minta ya Allah, kulan jaluk kelawan sodako kula minta dipermudahkan urusannya. Jadi aja pawet sodako ki kanggo mancing ki. Wae sholat ki sholli sholatal kawin lillahi ta'ala. Nah, tapi kawin-kawin sih misalnya. Sholatnya sih sholat hajat. Gusti saya niat sholat 2 rakaat lillahi ta'ala. Wis. Usoleh sholat duha lillahi ta'ala. Usoleh sholat witr. Sodako ya sodako lillahi ta'ala. Setelah itu baru ataupun beli apa? Wis karane belajaran. Sodako Gusti. Misalnya penyakit, khususnya kalau penyakit. Kayak penyakit itu kan sampai diajarkan sama salafun saleh kalau buat penyakit karena memang ada nasnya dari kanjeng Nabi dawu mardokum bisodakoh, maka langkah baiknya ketika sodakoh langsung disebutakan Allahumma inni Gusti sesungguhnya saya bersodakoh sebagaimana kanjeng Nabi ngomong apa dawu mardokum bisodakoh, maka saya sodakoh kanggo ngilangi penyakit bulan-bulan. Bisa ngomong ning wonge cukup ning Gusti Allah njaluke ning Gusti bisa lapor Kang kita lu akhirnya ya nasallallahu alaihi. Maka cukup dengan kita minta kepada Gusti Allah. Wa amal hasadu wis jam 12 lah. Oh, dawamani wis. Dia mengkono loro perkara yang dua yang mana itu penyakit hati yang sangat bahaya. Pertama kibir, kedua ya. Cara mengatasi kibir adalah selalu introspeksi diri, merasa kalau orang lain itu pasti ada kebagusannya, tidak mungkin tidak ada kebagusannya. Sedangkan kita belum tahu akhir hayatnya nanti bagaimana. Maka waspada kepada diri. Jangan sampai merasa diri kita lebih bagus daripada orang. Yang kedua ria. Dengan cara apa? Dengan cara kita menahan diri kita jangan sampai menceritakan kebagusan kita kepada orang lain. Dan cukup Allah yang tahu. Apa gunanya orang mengetahui kebagusan kita? Cukup hanya Allah yang tahu. Ketika kita masih membutuhkan sesuatu harapan dunia, maka cukup bagi kita untuk memeta kepada Gusti Allah yang memiliki dunia. Tidak perlu dengan menceritakan kebagusan-kebagusan amal soleh kita kepada orang lain. Karena bagaimanapun juga proses amalia ibadah kita itu kan urusannya antara kita sama Gusti Allah melalui proses pencacatan malaikat. Apa urusannya kita menceritakan kepada orang lain? Orang lain pun nggak bakal bisa bantu, ya kan? Ya ibaratlah kalau kita cerita kalau kangkin, kita pun lagi, apa orang itu bisa membantu proses ibadahnya lebih diterima oleh Gusti Allah? Tidak. Maka gunanya apa kita menceritakan kepada orang lain? Alangkah baiknya kita cukup hanya untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, ketika sama seperti ketika kita amal karena orang itu termasuk riya, kita meninggalkan amal karena orang juga termasuk ya. Jangan sampai kita meninggalkan amal karena orang. Karena itu pun karena sesungguhnya itu adalah tujuannya setan. Jadi jangan sampai kita tertipu sama setan. Intinya bagaimanapun tetap kita lakukan amal ibadah soleh walaupun di hati kita ada rasa, pastikan ada. Mungkin lah sedikit ana rasa sombong, sedikit ana rasa pengen disanjung karo uang, sedikit pengen diketahui sama orang. Tinggal kita iringi yang pertama dengan istighfar. Setelah istighfar, kita kembalikan semua itu dari Gusti Allah. Kalau ternyata memang ada orang yang tahu dan orang yang ngasih tahu ke orang lain, yaitu berarti kersane Gusti Allah, bukan kersane kita. Karena yang memberitahu orang tersebut ya Allah, yang menyebarkan ceritanya juga Gusti Allah. Yang penting kita sudah berusaha untuk tidak memberitahuan orang lain. Bukan berarti terus kita akhirnya sembunyi-sembunyi terus, wah ya ngamal soleh, beli kudu ngenteni sepi. Jangan sampai kita pengen sholat duha, tapi ngenteni batur pada balik lagi pada nongkrong. Ya akhirnya beli sholat duha. Wis kari Kang punten ya, kita pengen mancing. Apa? Sedelat ningkola, mancing sholat duha. Setelah itu baru. Maka jangan sampai kita meninggalkan amal soleh karena orang lain. Karena wah isinah kita lamun sholat jamaah kowe disangka kamu wah akhirnya kita menimbulkan riya di dalam diri kita.
Cara melawannya adalah dengan melanggarnya. Kasar ngomong, wis beli papa lah, kaderan sombong, belajar sombong dikit beli papa. Ria dikit beli papa, daripada beli A. Karena ketika kita tidak amal, itu adalah tujuan utamanya setan. Waya kita wedi, kita kelamun mengkanan, kok kita ana rasa kibir, kok ana rasa ria. Kalau akhirnya kita hanya berpikir seperti itu, kita tidak beramal-amal. Pengen sodako ya beli sodako, pengen puasa ya beli puasa, pengen sholat ya beli sholat. Pengen ngelakoni sunnah akhirnya beli ngelakoni sunnah. Maka caranya dengan dilanggar, dengan membarengi dengan istighfar. Makanya kata Ngaibmu ya sering mengatakan bahwasanya cara untuk menghilangkan riya dan kibir adalah mengiri dengan kata-kata Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Karena kita bisa ibadah dari Gusti Allah, ada rasa sombong pun dari Gusti Allah, yang bisa mengampuninya hanya Gusti Allah. Maka kita minta diampuni Gusti, kalau memang ada kibirnya diampuni dan dibersihkan hingga kedepannya bisa hilang rasa kibirnya dan dihilangkan rasa riaknya. Amin Allahumma. Wis konon bae aja sampai meninggalkan amal karena orang dan jangan sampai ngamal juga karena orang. Karena awak dewek. Makanya ada cerita lagi Sayyidina Umar. Cerita terakhiran menutup. Sayyidina Umar ngelihat satu orang itu sholat buru-buru, Kang. Ya biasa kayak golongannya kita kayak bakal sholat lah. Wis sholatnya akhir waktu, pengen maghrib, ya beli. Karena dengar wah itu damai itu bismillahirrahmanirrahim amin dilihat sama Sayyidina Umar sholatnya buru-buru. Ketika salam dipanggil orang itu. Ketika sholat salam, "Menek apa?" Ulang lagi sholatnya. Ulang lagi. Terus sholat. Pelan-pelan. Baca Fatihah yang benar. Ruku yang benar, i'tidal yang benar. Maka dia akhirnya sholat dengan pelan-pelan. Setelah selesai sholat pelan-pelan, dodok menek ngobrol. Jare ente lu bagus mana? Sholat yang pertama apa sholat yang kedua? Ditanya sama Sayyidina Umar. Jawaban sahabat tersebut, ya lamun jare kita, Sayyidina Umar bagus sholat yang pertama. Alasannya apa? Yang pertama saya sholat karena Gusti Allah. Hari kang keloro wedi karo ente. Jadi jari kita masih bagus yang pertama daripada kang keloro. Hari kang keloro si sholatnya wedi karo Sayyidina Umar. Didampatkan Sayyidina Umar. Akhirnya jadi kata dia bagus. Maka intinya apa? Usahakan kita selalu amal ibadah itu karena Gusti Allah. Jangan sampai karena bisa ya mengkenen dikit. Yang kayak kan apa ya lamun ngedengar ceramah-ceramahnya beliau-beliau pengen nganggo celana jin, ya nganggo celana jin. Di kudu nganggo sarung yang bisa ya lagi nganggo celana jin. Bisa ya sholat rada buru-buru ya mengkenen ki jari kita bagus ya sholatku ya mengkenen ini yang penting dilakoni. Lebih baik seperti itu daripada tidak melakukan sama sekali. Bengi sholat bisa ya rong rakaat. Bisa ya dong abai. Kang penting ngelakoni kebagusan. Jangan meremehkan kebagusan sekecil apapun. Kasar ngomong sodakoh ki durung bisa kayak wong kang sodakoh glotak 1 juta 2 juta kita lo ningati masih aneh maning dunia wis sama tuh 2.000 wis beli apa 2.000 bisa ya 10.000 ya 10.000 yang penting belajar untuk selalu melakukan ibadah. Jangan sampai karena kita ngeluarin 10.000 akhirnya ikhlas. Yang penting belajar, tinggal cara terapinya kita alur sedikit. Tidak mungkin kita terbiasa sodako besar kalau tidak dimulai dengan sekali. Maka caranya biasa rongau sekali-kali metu 10.000. Sekali-kali metu 1.000. Lama-lama juga terbiasa. Ketika sudah terbiasa ya wis songkoko bae. Tapi ketika belum terbiasa inilah yang akhirnya timbul ada riaknya, ada ujubnya. Maka bisa karena terbiasa. Wis konon belah. Semoga ada manfaatnya kanggo kula lan jenengan kabeh. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi 'alana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa zakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat giya ulama nahdha bil khairi wa nakfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minka layun wa diyanna rabbana kulla duyun qabla an tadiyana rusulal munun wa fir wastur anta akram man satar wa salatullahi nalshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa alal alil kiram syarafa wa sabil masabil gharar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la tajalna mimman khalafa amraka wa asya hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal nasir
sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Amin. 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 Amin amin amin. Amin. Ditutup Kang. Mas Man. Amin. Amin amin. Amin. Ditutup. Amin. Amin. Amin Kang. Amin. Ada namanya Komisi Wasallam Al-Fatihah. Surat al-Azhar